Umair bin Sa'ad hidup sebagai seorang yatim dan miskin sedari kecil. Ayahnya telah meninggalkannya tanpa meninggalkan apapun untuknya. Setelah beberapa waktu berlalu, ibunya menikah lagi dengan seorang saudagar kaya bernama Julas bin Suwaid. Maka Julas mengasuhnya dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Karena kebaikan Julas, Umair akhirnya melupakan masa kelamnya dan menganggap Julas sebagai ayah kandungnya. Umair masuk Islam, sedangkan umurnya belum menginjak 10 tahun. Walaupun ia masih sangat kecil, ia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa pasukan Romawi sedang bersiap untuk memerangi kaum muslimin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan untuk berperang di Tabuk. Walaupun saat itu sedang musim panas, kaum muslimin tetap teguh menerima ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang. Suatu hari, Umair melihat kaum wanita muslimin mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan perhiasan-perhiasan mereka untuk dipakai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga melihat bahwa Utsman bin Affan memberikan 1000 dinar untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ia melihat orang yang menjual tempat tidurnya guna dibelikannya pedang untuk di jalan Allah. Saat itu, Umair terkejut karena ayahnya Julas belum juga datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan sedekahnya. Padahal ayahnya sangat kaya raya. Umair pulang untuk menemui ayahnya dan menceritakan apa saja yang telah dilihatnya. Tetapi Julas seperti orang yang tidak mau mendengar ceritanya. Bahkan ia berkata dengan perkataan di luar akal seorang muslim, "Apabila Muhammad memang benar seorang rasul, maka kita semua lebih hina daripada seekor keledai." Umair kehabisan akal untuk menjawab perkataan tersebut. Dan ia juga dilema. Jika ia berdiam diri, maka itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya, juga kepada agama Islam. Jika ia memberitahukannya, maka ia telah mengecewakan seseorang yang telah membawanya dari kefakiran menuju kebahagiaan, juga seseorang yang telah menggantikan posisi ayahnya. Tetapi ia harus memilih salah satunya, walaupun keduanya pahit. Maka Umair berkata kepada Julas, "Demi Allah, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang aku cintai setelah Muhammad bin Abdullah selain dirimu. Akan tetapi, engkau mengatakan suatu kata yang jika aku melaporkannya, kau akan celaka. Dan jika aku menyembunyikannya, aku dan agamaku akan celaka. Maka sudah kuputuskan saat ini juga. Aku akan melaporkan ini kepada Rasulullah. Maka siapkanlah bukti-buktimu." Umair bin Sa'ad datang ke masjid dan memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang telah ia dengar dari mulut Julas ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya untuk mendatangkan Julas ke hadapannya. Julas pun datang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang beliau dengar dari Umair. Julas berkata, "Sungguh, dia telah berbohong kepadaku, wahai Rasulullah. Aku tidak pernah berkata seperti itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh ke wajah Umair dan terlihat dari wajahnya tetesan air mata membasahi pipinya. Umair berdoa, "Ya Allah, berilah kepada nabimu sebuah penjelasan tentang apa yang aku ceritakan kepadanya. Aku juga bersumpah kepada Allah bahwa aku tidak pernah mengucapkan apa yang diceritakan Umair," ucap Julas. Saat pandangan orang-orang silih berganti dari Umair ke Julas, tiba-tiba sakinah atau ketenangan jiwa datang. Dan para sahabat sudah hafal bahwa ini adalah tanda turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian semua terdiam dan terlihat Julas ketakutan, serta Umair yang kegirangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan sebuah ayat. "Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka,
maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi. Surat At-Taubah ayat 74. Julas pun tercengang mendengar ayat itu. Lalu ia menoleh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Umair benar wahai Rasulullah atas perkataannya, dan aku bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatku ini. Aku menjadikan diriku sebagai jaminan wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandangi Umair. Ternyata air mata sudah membasahi pipinya karena bahagia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulur tangannya ke telinga Umair dan bersabda, "Telingamu telah menjagamu, bahkan Tuhanmu membenarkanmu." Julas kembali kepada cahaya keimanan, dan ia juga telah mempertajam keislamannya. Dan setiap Umair disebut, ia selalu berkata, "Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran baik kepada Umair, karena ia telah menyelamatkanku dari kekufuran dan mencegahku dari siksa api neraka." يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.